teman-teman semua. Sekarang kalau mau belanja pasti udah sering dong ngeliat yang berkode-kode gitu. Nah, itu namanya kris. Nah, hari ini kami akan mengenalkan dan mengajak teman-teman semua agar lebih kenal dengan kris. Kris merupakan sistem pembayaran digital yang memudahkan transaksi hanya dengan satu kali scan. Jadi, pembeli bisa membayar lewat berbagai aplikasi e-wallet maupun m-banking. Selain praktis, kris juga membantu pedagang dalam melakukan transaksi pembayaran agar aman dan juga cepat dan tidak repot untuk mencari uang kembalian. Nah, teman-teman, yuk kita simak lebih lanjut tentang penggunaan kris. Selanjutnya, kami akan mencari dan mendatangi beberapa pedagang yang belum menggunakan kris untuk melakukan edukasi secara langsung. Jadi, simak terus kegiatan kami selanjutnya. Lokasi pertama yang kami datangi adalah warung pecel lele Bang Jun yang berada di Jalan Raya Pasir Padi, Air Hitam, Kota Pangkal Pinang. Selamat siang Bang, kami di sini dari mahasiswa bisnis Universitas Bandar Lampung. Di sini kami kan ada tugas dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan tentang edukasi sistem pembayaran non tunai atau pemanfaatan kris terhadap usaha yang belum menggunakan kris. Sebelumnya perkenalkan saya Abdul Suka. Saya Asika. Di sini apakah abang bersedia Bang untuk kami wawancara ini untuk dalam tugas ini Bang? Saya bersedia. Sebelumnya boleh kenalan dan sebutkan usaha Bang Pak. Ya, perkenalkan nama saya Din Subadri. Usaha saya itu warung pecel Bang Jun, pecel dan lainnya. Tegasnya Selama abang punya abang di sini sudah pernah mendengar dulu tentang pembayaran non tunai seperti QS. Sebelumnya sih udah dengar tentang tapi saya belum menggunakan. Di warung kami biasanya pakainya sistem non tunai atau tunai. Tunai juga sama sistem non tunai juga ada, tapi kita menggunakan dari transferan dari. Di warung abang ini biasanya ada nggak pelanggan gitu yang nanya ada sistem pakai sistem non tunai gitu kayak QS atau apa? Sebelumnya sih banyak, kalau hampir setiap hari itu memang ada yang transfer itu juga. Tapi saya belum menggunakan dari karena belum mengenal apa itu jenis. Menurut abang dengan sistem pembayaran digital ini menurut abang praktis nggak buat usaha abang ini? Kayaknya praktis sih, karena nggak terlalu bagaimana kan, karena non-tunai. Abang menurut abang dengan sistem pembayaran digital ini ada rasa keinginan gitu mau bikin tulis atau bayar digital. Kalau keinginan kayaknya sih ada, jadi saya belum paham. Kalau ada orang yang bantu bisa tulis gimana caranya, saya mau beri. Nah, Bang, untuk lebih lanjutnya tentang masalah QS ini akan disampaikan sama teman saya, Saryo. Nah, teman-teman, karena semakin kesini suara kami mulai kurang terdengar dengan jelas dikarenakan lokasi pecel lele ini berada tepat di samping jalan, jadi kami akan menjelaskan inti dari kegiatan wawancara ini. Pada wawancara kali ini, kami melakukan edukasi kepada pedagang mengenai apa itu kris, bagaimana cara menggunakannya, manfaat, serta kelebihan pembayaran non-tunai dalam transaksi sehari-hari. Kami juga menjelaskan cara menggunakan kris agar lebih mudah dipahami dan dapat langsung diterapkan oleh Bang Jun. Setelah sesi edukasi selesai, beliau pun bersedia untuk mendaftar kris. Kemudian kami membantu proses pendaftarannya melalui aplikasi GoPay Bisnis sehingga prosesnya selesai dengan lancar. Baiklah, Bang, apakah Abang bersedia untuk kami bantu cara pembuatan krisnya untuk usaha Abang? Di sini kami juga menjelaskan kepada abang penjual mengenai kemana uang hasil transaksi kris masuk dan bagaimana cara mengambil atau mencairkannya. Siapa namanya pakai tulis? Lokasi selanjutnya yang kami datangi adalah Rumah Makan Padang Cucu Aduang yang berada di Balun Ijo, Kecamatan Marawang, Kabupaten Bangka. Di tempat ini, kami kembali melakukan edukasi kepada pedagang mengenai penggunaan pembayaran non-tunai melalui kris.
mulai dari manfaat, cara penggunaan, hingga kemudahan yang bisa didapatkan dalam proses transaksi sehari-hari. Tidak pakai QRIS atau gimana. Jadi ibu merasa terganggu nggak? Ada kendala? Kadang ya juga sih, kadang kalau misalkan kita lagi ngelayanin customer yang lain, terus ada yang nanya nomornya berapa, kayak agak keganggu juga, walaupun udah kita sediain kan, kadang oh ini kok nggak masuk ya, kok ini ya sering kendala kayak gitu, kadang sih ngalamin kontak apalah gitu kan, kayak gitu. Biar apa sih? Lokasi ketiga yang kami datangi juga berada di Balun Ijuk, Kecamatan Marawang, yaitu pedagang somai Batagor. Beliau berjualan menggunakan gerobak dan tidak memiliki ruko. Namun, biasanya selalu berjualan di lokasi yang sama, tepatnya di samping toko Melia Jaya, Balun Ijuk. Di lokasi ini, kami kembali memberikan edukasi mengenai penggunaan kris dan manfaat pembayaran non-tunai bagi pedagang kecil, agar transaksi menjadi lebih praktis dan mudah. Izin Bang, selamat siang. Kami mahasiswa yang dulu pernah melakukan edukasi tentang penggunaan QRIS yang kami lakukan pada Sabtu kemarin. Mau menanyakan progres yang sudah berjalan selama 1 minggu ini, Bang. Jadi Bang, kami kan mau nanya progres nih. Jadi selama 1 minggu ini Abang merasa ada kendala atau kesulitan nggak dalam pembayaran QRIS gitu? Tidak ada kendala untuk membayar QRIS. Alhamdulillah itu membantu. Banyak nggak yang melakukan pembayaran QRIS gitu? Itu malah setiap hari menggunakan QRIS, ada transparan menggunakan QRIS. Apa sih dampak yang paling abang rasakan gitu bang dari sebelum penggunaan QRIS dan setelah penggunaan QRIS ini bang? Dampak yang paling abang rasakan? Dampaknya sangat mengesankan. Berawal dari belum menggunakan QRIS itu orang untuk pembayaran itu kadang kita tidak ada kembalian. Terkadang orang tidak ada uang secara tunai. Jadi orang kebanyakan menggunakan digital. Kalau zaman sekarang apalagi udah 2026, sekarang udah banyak transaksi menggunakan transaksi secara digital. Baik Bu, selamat sore. Maaf mengganggu waktunya. Jadi kedatangan kami kembali ke sini itu kan mau menanyakan kembali terkait QRIS yang kami bikin minggu kemarin gitu kan. Oh Ingin menanyakan terkait itu gimana respon Ibu nanti kan. Selanjutnya akan tanyakan beberapa pertanyaan oleh teman saya. Izin Bu, dampak yang sudah Ibu rasakan selama 1 minggu ini apa saja ya Bu? Sangat bantu ya. Ya ada yang bayar non tunai sekarang udah nggak perlu nanya nomor lagi. Biasanya kan nanya nomor, mau TF kemana. Nah, jadi nggak ribet lagi. Jadi tinggal scan udah. Sangat bantu banget ya. Ada kendala pada QRIS Ibu nggak? Misal sinyal atau uang tidak masuk, itu Bu ada Bu? Oh, mungkin ada juga salah satu ya. Apa mungkin jaringan mungkin ya sinyal. Ada juga sih, kok nggak bisa di scan ya Bu? Padahal yang sebelumnya bisa. Ya. Mungkin terkendala HP masing-masing juga.
Setelah kami melakukan survei kembali sekitar 1 minggu kemudian, para pedagang merasa sangat terbantu dengan adanya kris, karena transaksi menjadi lebih mudah, cepat, praktis, dan tidak memerlukan uang kembalian. Mereka juga menyampaikan bahwa edukasi yang kami berikan cukup bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi usaha mereka, terutama dalam mengenal serta mulai mengikuti perkembangan sistem pembayaran digital. Dari kegiatan ini, kami berharap penggunaan kris dapat terus digunakan dalam jangka panjang dan semakin berkembang di kalangan masyarakat. Selain mempermudah transaksi, pembayaran non-tunai juga dapat membantu masyarakat menjadi lebih terbiasa dengan teknologi digital di era modern seperti sekarang. Semoga edukasi sederhana yang kami lakukan ini dapat memberikan manfaat dan dampak positif yang lebih luas bagi pedagang maupun masyarakat sekitar. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pedagang yang telah bersedia meluangkan waktu dan menerima kami dengan baik selama kegiatan berlangsung. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan edukasi ini hingga dapat berjalan dengan lancar.